Semua karena
kekuatan. Yesus sumber sukacita kita. Kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yuk tepuk tangan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus jalan sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kita mau bangkit bersinar bagi Tuhan Yesus. Kita sorakan, kita muliakan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salibmu
Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus Tuhan dalam hidup kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa. Kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat di dalam rumah Tuhan hari ini. Semua itu adalah berkat kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima benih yang berharga tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan Mahdi dengan amin. Shalom. Ada. Shalom. Nah gitu dong. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Ayo serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya punya topik khotbah yang menarik, yaitu enjoy your life. Saudara tepuk yang keras kiri kanan saudara, yang ngantuk dibangunkan. Beritahu enjoy your life. Ya, enjoy your life. Saudara nepuknya jangan gini saudara ya. Lihat, ada beberapa yang begini karena saya cepat sekali melihat. Enjoy your life. Dianya tidak enjoy. Ayo sekali lagi yang yakin. Enjoy your life. Iya. Haleluya. Apa artinya Pak? Tidak tahu, buka di Google ya. Kebahagiaan, keberuntungan itu bukan ditentukan oleh siu kalau orang Chinese, bukan juga ditentukan oleh bintang ya. Bintangnya apa? Ya, bintang 7 begitu ada kalau ditanya orang. Bukan juga ditentukan oleh Mama Lauren, karena Mama Lauren sudah almarhum. Dan juga bukan ditentukan oleh Mama Lehat, karena Mama Lehat juga sudah almarhum. Tapi semuanya ditentukan oleh kita akan pelajari hari ini. Karena kita pun ya, saya kurang setuju dengan lagu lama, makanya kita tidak pernah nyanyikan. Kalau saudara-saudara yang sudah berumur pasti tahu lagu ini. Biar saya miskin di dunia, di bumi, tapi kaya di surga. Ya Pak David ingat ya, itu keliru saudara ya, itu keliru. Itu lagu-lagu untuk orang-orang di Korea Utara saudara ya. Karena saudara sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan juga ingin anak-anaknya waktu hidup di dunia ini
juga enjoy. Katakan bersama, enjoy aja. Haleluya. Ya, ngomongnya juga begini, enjoy aja. Ya wis, sakarepmu wisan ya, terserah. Mau enjoy enggak peduli, yang penting saya enjoy. Kita baca bersama-sama 4 ayat ini. Dari 1 Petrus 3, kita akan memeriksa dari 1 Petrus 3, ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama. 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Firman Tuhan yang ya dan amin, penuntun hidup kita mengatakan ayat 10. Siapa saja yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Hari-hari baik itu ada enjoy your life. Bahwa hidup kita di dunia ini bukan ditentukan untuk ada dalam kesengsaraan, pergumulan. Tetapi Tuhan sudah memberikan rohnya yang kudus. Roh yang memberikan sukacita, kekuatan, semangat, damai, sejahtera. Setuju, katakan amin. Haleluya. Bagian yang pertama kita baca dengan keras. 2, 3. Menjaga lidah. Ada pepatah yang terkenal mengatakan mulutmu harimaumu. Begitu ya. Karena seringkali ada masalah gara-gara lidah saudara. Perhatikan bapak-bapak di tempat ini, nanti ya setelah ibadah selesai LCC kumpul, nanti saya akan ada gebrakan untuk bapak-bapak kaum pria. Ya, bapak-bapak perhatikan, ucapan saudara terhadap anak saudara itu menentukan arah mereka. Sebab a father, seorang ayah itu memberikan tuntunan, bukan a mother, ayah. Tapi kalau saudara ayahnya sudah meninggal, ya wis. Ini saya ngomong kepada yang masih hidup, ayahnya. Jadi seorang ayah itu kata-katanya itu harus bisa menuntun anaknya. Karena dia otoritas paling tinggi dalam sebuah keluarga. Kalau seorang ayah mengatakan, ini boleh, itu tidak boleh, ini boleh, itu tidak boleh, itu harus didengar. Jangan seorang ayah mengatakan, terserah kamu, jangan. Seorang ayah itu harus bisa ngasih tahu, misalnya anaknya, ini yang contoh paling gampang, membawa calon pacarnya, dikenalkan, atau sudah pacaran dikenalkan sama orang tuanya. Orang tua itu yang benar di dalam Tuhan, Tuhan bisa kasih kepekaan, bisa ngomong gini, papa setuju, papa tidak setuju, tapi jangan ngomong di depan pacarnya saudara. Pacarnya, lalu papanya bilang, papa enggak setuju, nanti dilempar saudara ya. Kalau sudah pulang baru ngomong, dan anak harus dengar. Haleluya, anak-anak tempat ini. Haleluya, enggak berani ngomong. 2, 1, aku udah cinta mati. Yang kedua, belum punya pacar saudara ya. Ya, papa setuju, papa tidak setuju. Tuhan bisa ngasih hikmat pertimbangan dalam diri seorang ayah. Haleluya. Kemudian yang kedua, lihat nih, ada masalah gara-gara lidah. Coba saudara mulai sekarang sampai nanti malam. Oke? Saudara hitung yang baik. Bila perlu taruh di notes di HP saudara. Bilang begini, coba ikuti saya. Saya sakit, coba. Semuanya. 2, 3.
Ya, tolong diucapkan sampai nanti malam 1000 kali. Ya, saya sakit, saya sakit, saya sakit. Belum 1000 kali kepalamu wis puyeng, saudara. Sakit beneran. Jadi hati-hati, lidah itu berkuasa, ada kuasa di dalam lidah kita. Karena itu jaga baik-baik lidah kita. Untuk kali ini saudara tidak perlu colek kiri kanan, apalagi megang lidah yang kiri kanan. Pegang lidahmu sendiri, bilang, ku jaga kau. Begitu, pegang, kasih tahu. Ku jaga kau, ya. Ku jaga kau. Jangan begini, ku jaga kau. Ya, haleluya. Karena ada ayatnya di dalam Amsal 21-23. Ayat ini kita baca lagi bersama-sama. Di dalam Amsal Sulaiman 21 ayat 23. 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Firman Tuhan memberitahu, siapa jaga lidah dan mulut, itu jaga hidupnya dari kesukaran. Kesukaran apapun juga. Pepatah mengatakan 1000 teman terlalu sedikit. 1 musuh terlalu apa saudara? Banyak. Sebab 1 musuh tuh bikin saudara bisa tidak enak makan, tidak enak tidur. Makan tidak bisa tidur, tidur tidak bisa makan. Ya, 1 musuh itu membuat saudara tidak enak tidur. Kepikiran terus awas ya dan lain sebagainya. Tidak enak makan juga. Jadi lebih baik saudara jangan punya musuh. Yang setuju katakan amin dong. Wah Pak, musuhku itu mertua saya. Wah celaka itu. Harus ada rekonsiliasi. Ya. Lidah ini lidah yang rusak saudara ya. Kalau saudara lihat di atas ini lidah yang rusak. Menjijikkan sekali. Organ tubuh yang kecil tetapi bisa mengubah hidup seseorang. Sebab Yakobus mengatakan kapal yang besar beribu-ribu ton itu hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Bukan berarti kalau kapalnya kecil, kemudinya kecil, kalau kapal tanker atau yang membawa ribuan mobil, saya baru saja melihat dari Jerman, dia ke Amerika, ke mana? Ke Eropa, Eropa, Jerman ke Amerika, ya lalu ke terakhir Australia, itu membawa mobil-mobil buatan Jerman, besar sekali kapalnya. Bukan berarti kemudinya juga besar begini, enggak, sama kecil saja, sama dengan kita manusia. Sebesar apa badan saudara, itu semua dikontrol oleh lidah kecil. Dia ini bisa mengatur saudara nanti hidupnya enjoy, berhasil, atau saudara sengsara. Itu semua karena lidah. Gambar yang kedua nih saudara. Saudara kan pastilah pernah ke dokter. Ya. Dan biasanya dokter itu suka melet gitu, keluarin lidahnya. Bukan berarti dokternya lalu saudara begini, keluarin lidahnya, lalu dokternya juga begini, bukan begitu, bukan eje-ejean. Tetapi lidah itu bisa menggambarkan kesehatan seseorang. Ya, saya tidak belajar ilmu kedokteran, tetapi saya membaca. Lidah itu bisa menggambarkan kesehatan seseorang. Demikian juga kondisi hati saudara itu bisa dilihat bukan dari lidahnya, tetapi dari apa? Ucapannya. Ketemu rekan seiman di bawah atau di atas, ya jangan bete, naruh motor, brak, begitu. Yang lainnya lurus, dia mencong sendiri. Biarin, nanti ada yang meluruskan. Ya kalau ada yang meluruskan, kalau enggak ya tetap mencong saja. Ya, sampai di gereja diarahkan sama yang petugas duduk di sini. Aku mau duduk di mana terserah. Waduh, jutek sekali. Ya, kemudian duduk. Wah, gini, enggak lihat kiri kanan, enggak tahu siapa kiri kanannya.
Jangan begitu. Coba lihat kiri kananmu siapa. Kasih senyum dong. Kasih senyuman ngantuk, kasih senyuman ngantuknya. Haleluya. Penting saudara tahu kiri kanan saudara. Yang paling penting itu apa? Kalau misalnya sudah sampai rumah ada kehilangan sesuatu, saudara ingat siapa kiri kanan saudara. Betul ya? Saudara ingat. Bukannya suami istrimu, tapi yang sebelahnya masa kiri kanan suaminya dua-dua atau istrinya dua-dua. Kan bukan begitu. Haleluya. Jadi secara jasmani kesehatan seseorang bisa dilihat dari lidahnya. Sering kan saudara ke dokter? Betul ya? Dan juga kesehatan seseorang secara rohani bisa dilihat, didengar dari ucapan-ucapannya. Jangan saudara hati untuk Tuhan, tapi ucapannya untuk iblis. Wah, kalau di gereja, sekali Yesus, iso ora iso kudu iso. Bukan begitu. Di luar ucapannya untuk iblis. Harus hati ucapan jadi satu. Haleluya. Saudara, kita baca lagi ini bersama. Amsal 12 ayat 18. Ini saya menemukan foto lama dari Nathan waktu kecil ya. Ini Nathan waktu kecil ya. Mari kita baca. Amsal 12 ayat 18. Terus ini siapa Pak? Ya neneknya Nathan lah ya. 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya, kerasin saudara-saudara, seperti tikaman pedang. Amin. Salomo ini kan orang yang luar biasa. Dikasih Tuhan anugerah, hikmat kepandaian yang tidak pernah ada orang yang sebelumnya dan sesudahnya sehebat dia. Dia menulis, kalau orang mulutnya lancang, ini seperti tikaman pedang. Ngeri kan? Firman Tuhan itu luar biasa. Tetapi kalau lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan segala hal. Baik secara jasmani maupun rohani. Kesembuhan jasmani yang paling utama itu apa? Gendeng, sempel, takut, khawatir. Itu bahaya sekali. Kesembuhan rohani, banyak. Tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, dipaksa juga tidak mau. Ya, suatu kali ya, ini adalah penginjil terkenal dan juga gembala sidang, Dwight L. Moody. Nah, supaya pagi ini mencekam suasana, dia tuh hidup 1837 sampai 1899, horor, saudara ya. Maksudnya ini sudah meninggal kan begitu. Ini Dwight L. Moody ini adalah seorang teolog yang terkenal kalau saudara sekolah Alkitab. Dia di gerejanya itu punya seorang ibu-ibu, mak-mak, tante yang cerewetnya minta ampun. Kalau khotbahnya Dwight L. Moody ini terlalu panjang, dia lalu kasih komentar pulangnya. Tadi kebanyakan dongeng. Kepanjangan khotbahnya, kayak dongeng. Kalau khotbahnya pendek, dia pulang kasih komentar, kurang persiapan ya. Wah, kalau saya di depan dikasih tahu gitu sama anggota saya kan kaget juga, betul ya saudara ya. Misalnya pulang, saudara begini sama saya, bilang sama saya, Pak khotbahnya terlalu panjang, kayak dongeng. Waduh, ya kan, betul nggak? Brian, ya. Kamu dikepit sama cewek-cewek, jangan goyah imanmu ya, haleluya. Mepet tuh bertiga ya. Terus kalau pulang khotbah terlalu pendek, kurang persiapan ya Pak. Wah kaget juga saya, ya kan. Kalau khotbahnya terlalu serius, nanti pulang ngomong ini, mentang-mentang dosen teologi, ngajarnya serius banget. Nanti saya jawab, iya memang mau apa kamu? Kalau misalnya khotbah saya banyak guyonnya, saudara gini bilang sama saya, mau jadi pelawak ya, lah repot saudara ya, repot. Emak satu ini cerewet. Satu kali waktu pulang, ini beneran loh saudara ya, ini bukan cerita ngawur, ini cerita nyata. Waktu satu kali selesai khotbah, emak itu, emak ini bukan emak tua, ibu-ibu ini ngomong ini, Pak,
saya boleh pinjam gunting. Hah? Ya, saya kalau di belakang udah tanya misalnya Stefanus saya, Pak John bisa pinjam gunting, untuk apa kan gitu ya. Saya pasti begitu, betul nggak? Untuk apa? Untuk gunting dasi bapak yang kepanjangan. Dasinya dua temudi kepanjangan mau digunting. Oke, nanti saya carikan. Tapi habis ibu menggunting dasi saya mau menggunting ibu juga sebaliknya. Ya kan, supaya sama. Ibu tuh kaget, nah mau digunting apanya? Jawab saudara, mau digunting apanya? Nah, berarti saudara tidak ngantuk. Colek kiri kanan saudara. Kamu luar biasa, begitu ya. 2 kali kasih tahu, kamu luar biasa. Haleluya. Riko agak ke sini dong. Ya, nanti kamu jatuh loh kalau tidur ya. Nanti kamu di pojok-pojok ini, kamu luar biasa. Oh gini. Jangan ada eotikus di gereja, nanti Riko tikus. Haleluya. Kemudian saudara, yang kedua. Enjoy your life, supaya kita enjoy hidup saudara. Yang kedua kita baca, 2, 3, membenci kejahatan dan berbuat kebaikan. Lihat gambarnya serem juga ya, iya memang serem. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. 11a. Ia harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Membenci kejahatan itu maksudnya kalau Tuhan bilang ya, jangan kita tidak. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan kita iya. Begitu. Kalau firman Tuhan bilang no, kita jangan oh yes. Kalau firman Tuhan bilang do it, lakukan, kita enggak mau melakukan apa-apa. Dan perbuatan baik itu bukan hanya lewat omongan saja. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu, kita besuk, kita mendoakan, tinggal pulang. Padahal dia juga membutuhkan mungkin vitamin, buah, uang. Ya, saya kasih pertanyaan. Kita tahu kisah ada orang yang dikasih, ini kisah mencerminkan kerajaan surga, karena Tuhan itu ada Tuhan Yesus. Ada yang dikasih 5, 2, 1 talenta. Semuanya dapat, ada yang dapat 5, dapat 2, dapat 1. Pertanyaannya, perbuatan jahat apa yang dilakukan oleh orang yang dapat 1 talenta? Saya terangkan ya saudara ya. Yang 1 talenta nih waktu tuannya datang bukan berarti dia ngomong. Tidak ada, kosong. Tidak. Waktu tuannya datang, yang 5 jadi 10, 2 jadi 4. Yang 1 nih bilang, ini masih ada 1. Bukan berarti tidak ada, hilang, dihabisin. Enggak. Tapi ada. Tapi tetap Tuhan itu marah kepada yang punya 1 talenta dan 1 talenta ini diberikan kepada yang punya. Apa perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang dapat 1 talenta? Ayo angkat tangan saudara. Ya, Patian. Menanam itu di tanah. Ya. Kalau talenta saya khotbah, maksudnya saya nanam di tanah itu gimana? Ah, itu ya. Tidak mengembangkan talenta yang diberikan. Nyaris, ayo cepat saudara, yang betul dapat telur asin tanpa ayat. Wah luar biasa. Ya, Yule dapat telur asin. Janji saya di depan saudara ya. Nanti saya carikan telur asin, saya kasihkan ke Yule. Mau berapa? Oh dia tidak ketawa, berarti dia tidak serius saudara ya. Kalau saya jadi Yule, 10 Pak. Yang dengarkan ratusan saksinya. Kalau saya tidak ngasih 10 kan, ya, puji Tuhan, haleluya. Saya bisa khotbah lebih lega lagi karena tidak ada beban telur asin. Tidak melakukan apa-apa. Jangan saudara kira jadi orang Kristen itu datang ke gereja, duduk, diam, nyantai, tidak berbuat jahat, itu dianggap baik oleh Bapa di surga. Tidak begitu. Ya, bukan begitu. Jadi saudara jangan hanya puas.
Saya sudah datang ke gereja tiap minggu Pak. Saya kalau di gereja baik-baik, dengar firman Tuhan baik, nyatet, sopan. Tapi saudara do nothing, tidak lakuin apa-apa. Itu Tuhan tidak senang. Sebab apa saudara? Ini loh. Mari kita baca. Baca yang keras. 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, amin. Saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, tetapi saudara tahu harus melakukan yang baik dan tidak melakukan. Saudara juga dosa. Halo? Jadi dosa itu bukan berarti membunuh, mencuri, berzina, begini begitu. Saudara tahu harus melakukan yang baik tetapi tidak melakukan apa-apa, itu berdosa. Karena itu tadi jawabannya Yule benar. Dikasih 1 talenta tidak dikembangkan, tidak melakukan apa-apa. Itu dianggap oleh firman Tuhan dosa saudara. Ada sebuah kisah nyata. Sekitar tahun 1970-an di satu negara bagian di Amerika Serikat. Ada seorang dokter yang baru lulus, tentunya dia dokter muda. Ya kan baru lulus kuliah kan masih muda. Lalu dia berpraktek di sebuah kota yang kecil. Tentunya karena dia dokter muda, tidak spesialis, dan praktek di kota yang kecil, sepi saudara. Saya ingat bekas anggota kita, Dr. Lukas Yono Budi, suaminya Devianti. Nah kamu kalau dengar khotbah saya ini, tak singgung namamu. Jangan lupa oleh-olehnya dari Selimbau ya. Dia praktek di Gunung Agung rasanya ya, di Gunung Agung. Sepi saudara dia ya. Dia ngomong sama saya berapa bulan tuh sepi pasiennya ya kan dokter muda dan tidak spesialis, dokter umum. Satu hari tidak ada pasien sama sekali. Dan dia begitu kelaparan, kan dia tidak ada uang. Kemarinnya mungkin juga sepi. Dia pulang, ya dia naik sepeda pulang. Di tengah jalan tuh dia mau ambruk karena dia kelaparan, lemes badannya. Dia menebalkan mukanya, berhenti di sebuah rumah dan dia ketok pintunya. Yang bukakan pintu ini seorang ibu ya, janda. Ada apa nak? Bu, dia maksudnya mau minta makan. Tetapi karena dia malu dan juga dia dokter kan, dia malu, istilahnya tengsin begitu. Dia bilang, saya boleh dapat segelas air ya, segelas air putih aja. Oh ya mari silakan masuk. Pemuda itu duduk, ibunya ini rasa kalau ngasih air putih tidak enak ya. Dia ke dapur, dia punya milk, susu, dia kasih susu. Dan dia masih punya roti, dia gorengkan telur ya. Lalu dia taruh telurnya di antara 2 roti itu. Lalu dikasihkan sama pemuda ini, roti dan telur. Ibu itu melihat, waduh rakus serek gitu ya. Bukan rakus, tapi apa saudara? Kelaparan. Dia makan apa begitu. Terus dia minum susunya. Lega. Ya tentu pemuda ini tidak punya ibu di rumah, tidak punya bapak. Kalau punya kan dia pulang tinggal makan. Dia kan di kota kecil tuh ngekos begitu. Dia berterima kasih sekali. Dan itulah makanan dia untuk hari itu. Karena dia sampai rumah dia tidak ada makan. Ya, makasih ibu ya. Sebelum pulang ibu itu ngomong, rumahnya di mana? Oh di sana. Kan selalu lewat ya. Kamu apa? Nah, ngomong-ngomong kan dokter, praktek di sini dan sebagainya.
Nanti kalau lain kali ada perlu apa, jangan malu ketok pintu rumah saya. Ini dia. Dia tahu harus berbuat baik dan dia melakukannya. Itu harusnya jadi anak Tuhan prinsip saudara. Tahu harus berbuat baik, saudara harus melakukan. Amin. Amin. Jangan diem aja. Ingat tuh, yang punya 1 talenta itu berbuat jahatnya apa? Do nothing. Dia tidak berbuat jahat mencuri yang punya 5 atau yang punya 2, tidak. Dia juga tidak menghabiskan yang 1 itu, tidak. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Si Tani maju begitu cepat, lewat sekian puluh tahun dokter muda ini sudah menjadi seorang dokter spesialis penyakit yang sulit dan dia ada di kota New York, kota yang besar. Dan ibu ini sudah menjadi tua, dia sakit, didiagnosa di rumah sakit kota itu tidak bisa karena ini penyakitnya rare, langka. Kemudian dokter yang di kota itu tahu ada dokter hebat di New York. Dikirimlah ibu ini ke sana. Kalau di Amerika nggak usah khawatir, ada insurance kan begitu ya, dikirim ke sana. Nah sampai di sana ya dokter itu menangani dan menyelesaikan masalahnya. Harus operasi dan lain sebagainya. Begitu waktunya sudah dia harus pulang, tentu dong terima bill tagihan, ya. Dia udah membayangkan, aku udah sekian hari di rumah sakit ini di New York, dioperasi dan lain sebagainya, masuk ICU, kamar, waduh berapa ini uangnya? Nggak cukup uangnya, dia seorang janda. Dia seorang janda, ya. Dia tahu nih pasti mahal. Dia tanya sama susnya, kira-kira berapa sus? Sekian $1,000, aduh parah. Tetapi waktu dia menerima bill, dia melihat tagihan itu semuanya, terakhir itu ada tanda tangan seorang dan ditulis lunas. Dibayar oleh segelas susu dan sepotong roti. Itu dokternya yang dulu dikasih dia makan itu. Dokter itu ingat, oh ini ibu yang ngasih saya itu. Dibayar lunas oleh segelas susu dan sepotong roti. Saudara, perbuatan baik apa yang saudara lakukan, saudara tidak pernah tahu nanti saudara akan menuai seperti apa. Haleluya. Kalau sekarang saudara tidak pernah menabur, jangan harap nanti saudara akan menuai. Tidak mungkin. Camkan itu. Ingat ya, saya ulangi ya. Kalau sekarang saudara tidak menabur apa-apa, jangan harap saudara nanti akan menuai. Tidak mungkin. Saya bisa seperti sekarang ini karena orang tua saya banyak menabur. Ya, orang tua saya, mami saya banyak menabur. Dan kalau sekarang kami tidak menabur, nanti anak saya tidak menuai apa-apa. Jadi saudara hidupnya jangan pelit semuanya untuk dirinya sendiri saja. Silakan lakukan. Nanti lihat berapa tahun kemudian kalau Tuhan belum datang dan saudara belum mati. Saudara tidak menuai apa-apa. Haleluya. Haleluya. Ini bukan nakut-nakuti loh saudara. Ini firman Tuhan. Kan firman Tuhan mengatakan apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu tidak nabur apa-apa kan tidak menuai apa-apa. Haleluya. Yang ketiga, mari kita baca bersama. 2, 3. Memilih hidup dalam perdamaian. Ini ayatnya yang ke-11b. Coba saudara lihat. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lihat lagi sekali kata-kata ini. Ia harus mencari perdamaian. Mencari perdamaian. Perdamaian ini tidak datang secara tiba-tiba. Harus apa? Harus apa saudara? Dicari. Katakan bersama. Dicari. 2, 3.
khususnya saudara yang tidak nyatet supaya saudara dapat sesuatu pulang ini. Tidak hilang begitu saja, makan bakwan hilang. Perdamaian itu harus dicari. Sekarang ini dunia menunggu melihat usaha Donald Trump untuk mendamaikan antara Putin dengan Zelensky, Rusia, Ukraina. Dia berusaha supaya dunia ini menjadi damai. Sebab kalau ini diteruskan, Trump kan sudah tahu Rusia ini nanti akan didukung oleh RRC. Lah repot, ini kan kekuatan yang besar. Siapa yang berani melawan perang dagang yang diluncurkan oleh Donald Trump? Tiongkok, Xi Jinping. Yang dia lakukan membuat Amerika ini goyah. Dia melarang semua maskapai di Cina membeli pesawat Boeing. Karena Boeing Amerika, Airbus Eropa. Dia melarang. Ada pesawat yang sudah terlanjur datang di China, disuruh balik. Ya, dia melarang China membeli semikonduktor, microchip, Intel, AMD, itu semua buatan Amerika. Goyah ini bukan miliaran rupiah, miliaran dolar. Kemudian Ukraina didukung siapa? Sudah jelas tahu toh, NATO. Bukan no action talk only, bukan. Kalau tidak salah North Atlantic Treaty Organization. NATO. Kok tahu Pak John? Ya saya banyak baca toh saudara. Ini bisa jadi perang dunia. Bukan hanya Israel lawan Palestina itu kan kecil. Ini kan skalanya kan gede Rusia. Kan kita sudah baca kalau saudara mengikuti ya, mengikuti, jangan hanya melihat mak lampir terbirit-birit begitu. Sulit. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan mencari perdamaian, mencari ini belum tentu dapat. Ya toh? Mencari emas, ada yang dapat, ada yang tidak dapat, ada yang mati, kan begitu. Perdamaian itu harus dicari, harus diusahakan. Caranya yang pertama, punya rasa simpati dan empati. Ayat 8. Ini simpati dan empati. Lihat dulu ayatnya saudara. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, kalau saudara lihat, ini saya ambil, ya tentunya benarlah. Simpati ini merupakan sebuah bentuk respon dukungan kepada orang lain, ya. Simpati merupakan sebuah bentuk respon dukungan kepada orang lain. Itu simpati. Bedakan dengan empati. Kalau empati itu pendengar yang baik dan membebaskan orang lain untuk menceritakan permasalahannya sebebas-bebasnya. Kadang kalau menghadapi orang yang konseling, itu kita cukup diem aja. Pepatah silent is golden itu benar kalau itu. Diem aja, dengerin dia keluarkan semua unek-uneknya. Nanti kalau sudah selesai kita tanya, sudah, ada lagi, keluarin lagi. Nanti kalau sudah keluar, dia agak sedikit lega. Itu namanya empati. Tapi kalau simpati ini respon, dukungan, beda saudara. Yang kedua, ayat 9. Coba lihat ayat yang 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Wah, kalau di rumah tangga berkelahi, saudara ribut dengan saudara, dengan orang lain. Monyet kamu, kadal kamu. Lalu semuanya satu kebun binatang. Keluarin Google. Apa yang belum tak sebut ya? Badak, apa, dan sebagainya. Bukan begitu. Nanti rumah saudara, kalau Bahtera Nuh ya untung. Ini bukan jadi kebun binatang. Lempar sandal. Hah, lempar sandal. Lempar piring. Wow, lempar piring. Lempar guci. Ha, lempar guci. Terakhir ibunya lempar mobil. Tidak ngerti saudara.
Kok diem aja begini? Atau saudara pelakunya? Ya tuh, pelakunya kan, waduh ketahuan aku sekarang. Anak-anak yang ketawa, adik-adik ketawa. Sebab itu yang mereka saksikan di rumah tangga. Bener Pak John, bener Om John. Ya. Saya lain ya, break dulu. Saya sekali waktu ke sebuah mall, saya kaget. Tuh, Yosua ada di sini ya. Ngapain kamu praktek Om? Di antara pegawai-pegawai yang biasa-biasa ada satu yang culun ya, culun putih. Saya beritahu manajernya, hati-hati perlakuan anak ini dengan baik. Papanya jago kungfu. Oh begitu ya Pak? Loh serius, bener kan? Saya ngomong gitu enggak? Ya, itu ada anaknya. Saya bilang begitu. Hati-hati perlakukan dengan baik. Bapaknya jago kungfu. Ya, lihat ini unit China kan putih kan masa dari Sumba kan bukan. Apalagi Papua. Anaknya jago. Wih, takut. Ya. Dia WA saya Pak John, kaget saya. Panggil aja Om ya. Biar jangan kamu manggil Pak, asarnya manggil saya Om, aneh saudara. Oke, kalau ngerti-ngerti ketawalah, kalau enggak, tapi jangan ikut-ikut ketawa saudara ya. Makan enggak bisa tidur enggak bisa makan. Nanti saudara ketawa tapi udah enggak ngerti. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil memperoleh berkat. Konsepnya iblis itu, kalau ada orang berbuat baik, balas dengan yang jahat. Iblis itu. Saudara sudah baik sama orang, dia menjahati saudara. Oh ini konsep iblis, gak usah khawatir. Ada beberapa orang dari kita yang sudah baik-baik menampung seseorang, menolong dia hamil, membiayai sampai lahir. Kurang ajar. Ya biarin aja. Itu orang ini sudah anaknya iblis, karena konsepnya iblis. Kalau konsepnya manusia, balas baik dengan yang baik, jahat dengan yang jahat. Makanya kalau saudara misalnya David, dibalik, Julius pulang ke Wonogiri, balik dia kasih oleh-oleh sama Andri David. Ya, apa? Oleh-olehnya minti, gitu. Nanti kalau David pergi kemana? Ya enggak tahu. Balik, kira-kira ngasih Julius oleh-oleh enggak? Kasih. Ya, oke. Sekarang saya tanya, misalnya Andri David balik dari luar kota, luar pulau, kira-kira ngasih yang tadi membantu perparkiran Daniel Pratama, kira-kira dikasih enggak dia? Enggak dikasih. Karena apa? Daniel enggak pernah ngasih. Ya toh? Ini konsepnya orang. Halo, betul saudara? Kalau orang baik sama kita, kita balas. Dia suka ngasih saya oleh-oleh, nanti baliknya kita kasih dia oleh-oleh. Kalau Allah konsepnya balas yang jahat dengan yang baik. Saudara mau ikut siapa? Hah? Kalau konsepnya iblis dan manusia, upah dosa itu maut. Manusia itu ditentukan untuk binasa. Kalau ada Allah di dalam diri saudara, orang berbuat jahat balas dengan yang baik. Haleluya, haleluya. Colek, banguni sekarang. Kasih tahu. Kamu pilih konsep yang mana? Hati-hati kalau sebelah saudara menjawab, yang pertama. Ya, ini antara kita masuk dalam pelajaran ilmu bumi. Korea Utara dan Korea Selatan di sini. Ya, nah ini perbatasannya di sini. Tidak jauh dari Seoul, saya pernah ke Seoul dan bukan diajak, turnya memang ke arah perbatasan nih. Jadi kita dikasih tahu, tempatnya tinggi, perbatasan disuruh lihat di sana di depan, itu sudah Korea Utara. Di bawah itu ada pos penjagaan, ya. Ini Korea Selatan, ini Korea Utara, dekat sekali.
Jadi kadang tentaranya hadap-hadapan, begitu ya, kadang main kartu mungkin begitu. Perbatasan Korea Utara, Korea Selatan. Di sini dia. Ini cerita ini bukan cerita dongeng, ini cerita fakta dan kejadiannya juga bukan puluhan tahun yang lalu, baru-baru ini. Orang-orang Korea Utara tuh suka ngelemparin. Ngelemparin apa saudara? Ya maaf ya, tai. Tai apa? Tai orang. Kemana? Ke orang-orang di Korea Selatan ini. Tentu kalau perbatasan ini kan kota-kota nih, Yeonchun, di sini apa? Kosong ya, Kaesong. Nah ini kakaknya Kaesang ini ya. Melempari tai. Lah, orang-orang di Korea Selatan dilemparin tai itu kan sebel, jengkel. Mereka berunding. Kita juga lempar sana, lempar apa saudara? Tai. Kamu kira kita orang Korea Selatan kalau berak keluar emas apa? Keluar tai juga kita, kamu lempar tai, kita lempar tai. Supaya tahu rasa. Mana lebih bau? Nah kan begitu. Lalu ada satu orang di Korea Selatan yang ngomong, jangan. Kalau kita lempar tai, kita sama dengan mereka. Kita lempar sesuatu yang berharga. Kuis yang kedua. Jangan dibuka Google cepat-cepat tuh saudara ya. Dilempar apa sama orang Korea Selatan yang bisa angkat tangan? Telur asin lagi. Kalau enggak ada telur asin, nanti saya kasih sepeda. Ayo, ada yang bisa? Orang Korea Selatan melempar apa ke orang Korea Utara? Ayo, jawab ya. Hah? Apa? Lagu K-pop. Tadi sebut apa yang pertama? Lagu Korea. Ada lagi yang bisa? K-pop. Ada lagi saudara? Ya. Beras. Oh tidak. Ya. Stefanus ya. Kamu jangan begini dong. Semua orang lagi diam. Siapa yang bisa angkat tangan? Dia gini-gini. Itu nantang gue kamu. Ayo jawab Stefanus. Semua lagi diam gini, takut kan? Takut salah? Tidak apa-apa salah saudara. Dia begini, ya itu sudah Abah. Siapa nama anaknya itu? Nama anaknya siapa? Kok Nasia? Yang gede? Tidak yang besar tadi, Jason. Ya, Stefanus lempar Jason anaknya. Ini kau ambil lah ke Korea Utara. Evelyn cuma dapat telur asin separuh. Dilempar K-pop, lagu-lagu K-pop dan drakor. Wah saya nyoba. Dilempar dibalik, dilempar lagu-lagu K-pop. Kalau sudah ngerti K-pop kasihan deh lu ya. Dan drakor. Makanya banyak orang Korea Utara yang lalu dihukum mati sama Kim Jong-un gara-gara ngeliat drakor itu. Dibalas begitu. Jadi mereka bilang, wih kok bagus ya orang Korea bisa hai gitu. Jenny. Jenny mana Jenny? Push. Kan enggak apa-apa dong, saya yang khotbah kok saya ngeluarin gambar saya. Saya lihat ini perbatasan Berlin Barat, Berlin Timur. Ada di sana yang namanya Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, ini Checkpoint Charlie. Ya, checkpoint. Di Berlin, nah ini dia, ini tahun 53. 53, ini tahun 2002, ini tahun 2012 saudara. Yang sini 2012. Saya lihat baik-baik gambar ini ya. Ini, lihat ini ya. 2022 ini. Nah ini saya waktu itu sama ada. Cuma waktu 2012 ada ininya. 2022 kelihatannya elek dibuang aja. Tapi tetap ada ini rumah ini rumah bersejarah. Dulu kalau orang lewat ini perbatasan. Kalau orang dari Berlin Timur lari ke Berlin Barat, ditembak mati sama tentara Berlin Timur. Tapi tidak ada orang dari Berlin Barat yang ke Berlin Timur. Untuk apa? Kan lebih kuno. Ya.
Sama ya gambarnya ya, cuma kan ada perubahan. Ini 2012, ini 2022. Tapi benderanya masih tetap ada. Ya. Nah, lihat yang kedua ya. Nah, lihat di fotonya ini 2022 ada, 2012 ada. Ini orangnya sama. Ini belum ada. Kalau saudara tanya sama saya, ini fotonya siapa? Saya nggak bisa baca Jerman. Jadi saya nggak sempat tanya. Sama ya. Maksudnya apa saya gambarkan begini. Yang pasti ini tidak dengan ini, lain. Iya. Kalau ini tentara Jerman sudah pasti. Kalau ini tentara dari Afrika saudara ya. Ini dulu. Orang-orang dari Berlin Timur itu suka ngelempar ke yang di Berlin Barat ini sampah. Lempar sampah, lempar sampah, lempar sampah. Mereka iri. Kenapa? Mereka kan komunis, miskin. Nah Berlin Barat ini udah maju. Dulu kan ada Jerman Barat, Jerman Timur. Ya, ibu kotanya itu Berlin, Berlin Barat dan Berlin Timur. Loh Pak John di Berlin tuh, bukan ini dalam mimpi saudara. Tapi orang Berlin Barat itu tidak membalas sampah yang dikirim, tidak. Mereka balas lempar selimut, pakaian. Karena mereka dari jauh bisa ngelihat, ya kasihan compang-camping bajunya dingin, selimutnya robek-robek, dilempar selimut, dilempar makanan, dilempar barang-barang yang berharga. Itu namanya jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Haleluya, haleluya. Orang buat jahat, kita doakan saja balas, jangan dengan yang jahat. Terakhir saudara, ada seorang terkenal yang bernama Myles Munroe. Bukunya ini menjadi best selling author, ya. Best selling author. Dia mengarang buku yang terkenal Maximizing Your Potential. Maksimalkan potensi saudara. Ya. Saya cuplik saja 3 kata-kata yang terkenal kalimatnya. There are things in life we cannot change. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa rubah. There are things in life we cannot stop. Ada hal-hal di dalam hidup ini yang kita tidak bisa stop, tidak bisa hentikan. Ada. There are things in life we cannot responsible for. Ada hal-hal dalam hidup ini kita tidak bertanggung jawab. Ada. Tetapi ada satu hal yang kita bisa lakukan. Saudara harus bertanggung jawab kepada diri saudara sendiri. Maka hidup saudara akan enjoy dalam dunia ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yakini tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita angkat kedua tangan kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Direlele ala masih ketelele. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Allah kami yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap selalu hidup berbahagia, selalu berenjoy ya Tuhan, dengan melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu kami boleh menjaga hidup kami Tuhan. Menjaga lidah kami ya Tuhan, untuk berkata-kata yang benar, untuk berkata-kata firman, untuk berkata-kata berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, biarlah kami boleh selalu melakukan kebaikan ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami, Engkau sudah baik kepada kami Tuhan. Dan kami juga boleh melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Dan juga Tuhan, kami boleh selalu mencari perdamaian ya Tuhan. Hidup selalu mengasihi, untuk selalu berdamai kepada siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa juga untuk Bapak Gembala ya Tuhan, yang Engkau sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau selalu mengurapi ya Tuhan. Engkau selalu memberikan hal-hal yang baru. Singkapkan ya Tuhan untuk kebenaran-mu ya Tuhan, sehingga boleh disampaikan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati di dalam setiap pelayanannya, berkati di dalam setiap mengajar di dalam STTI ya Tuhan, dan juga ya Tuhan di dalam kehidupannya, keluarganya, terlebih juga untuk kesehatannya juga Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan akan firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami boleh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya.
Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu Bapa. Setiap pelayan kemah suci hari ini anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji-Mu yang luar biasa pasti akan digenapkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Champion Gathering yang sebentar lagi akan berlangsung. Tuhan memberikan kekuatan buat para peserta keterbukaan supaya selesai Champion Gathering mereka menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Setiap pembina juga memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima